Ini Murni. Murni tidak takut gula. Ia hanya takut timbangan. Setiap habis makan, Murni selalu insecure. Murni. Duh, kenapa sih yang enak-enak harus pakai gula? Isi kulkas isinya gula semua. Nih, kopi susu ini nih. Enak sih, tapi gula. Martabak kesukaan aku gula, mie goreng gula, tongseng gula, nasi goreng gula, sate ayam, kambing, sapi, gula semua. Donat macam-macamnya juga gula, ikan bakar, nasi padang, es teh manis, bakso, bahkan kecap asin aja tetap ada gulanya. Kenapa sih semua harus pakai gula? Bisa diam dulu Murni. Gula bukan buat dihindari. Hadapilah Murni. Pilih gula yang gak bikin kamu insecure. Untuk kamu Murni, pilih pemanis yang gak bikin kamu nangis ya. Mas. Udah, jangan terlalu mundur. Aduh, ketahuan kan lagi syuting. Sweet TV, manis alami, aman terkendali. Dengan mengucap bismillah, hari ini kami memperkenalkan Sweet TV, pemanis alami yang terbuat dari 100% daun stevia dengan rasa manis tanpa aftertaste yang pahit. Suka minuman manis tapi takut gula? Ganti aja pakai Sweet TV. Cukup 1 tetes, manisnya nggak habis-habis. Terbuat dari ekstrak stevia alami tanpa kalori tambahan. Bantu jaga kadar gula darah, pilihan tepat untuk gaya hidup sehat. Hanya Sweet TV, manis alami, aman terkendali. Dari HNI. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi gula yang tinggi, baik dari makanan maupun minuman sehari-hari. Tanpa disadari, kebiasaan ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak bagi kesehatan jangka panjang. Sehingga kesadaran memilih gula yang lebih bijak menjadi semakin penting bagi keluarga. Menjawab kebutuhan tersebut, HNI menghadirkan Sweet TV sebagai solusi manis yang lebih aman dan alami, terbuat dari 100% daun stevia alami dengan rasa manis tanpa aftertaste yang pahit. Sweet TV tetap nyaman digunakan untuk berbagai makanan dan minuman sebagai bagian dari pilihan hidup yang lebih sehat. Sweet TV, manis alami, aman terkendali. Baik sahabat sehat, kali ini HNI mengeluarkan produk Sweet TV, pemanis alami pengganti gula yang zero kalori. Cocok bagi Anda yang sedang diet rendah gula ataupun sedang program defisit kalori. Sweet TV, manis alami, aman terkendali. Sekarang tidak perlu ragu lagi memilih pemanis yang lebih aman. Sweet TV sudah bisa Anda dapatkan melalui HNI ID dan Halalmat terdekat. Yuk mulai ganti gula harian Anda dengan Sweet TV. Manis alami, aman terkendali. Sweet TV, manis alami, aman terkendali. Dari HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat HNI. Saya Novia Rida Aulia yang akan menemani sesi talk show pada hari ini. Manis itu rasanya sangat dekat dengan keseharian kita ya, mulai dari kopi di pagi hari, teh di sore hari, dan juga masakan keseharian yang kita nikmati bersama keluarga. Namun di saat yang sama nih, masih banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya aman gak sih bila terus-terusan mengonsumsi rasa manis? Nah, hari ini kita tidak ingin membahas soal berhenti dari manis, tapi kita mau membahas tentang bagaimana menyikapinya dengan lebih bijak. Nah, untuk kali ini di sini ada narasumber yang sudah hadir, ada Mas Agung selaku produk manager dari PT Hania Natura Indonesia. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada Bapak Ari yang akan mewakili sebagai konsumen. Baik Mas Agung, di sini kita mungkin bahas seputar produk yang launching yaitu Sweet TV nih Mas Agung. Nah, sebetulnya bagaimana sih Mas Agung Sweet TV menjawab kebutuhan konsumen? Baik, terima kasih. Jadi kami mendevelop produk Sweet TV ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memilih pemanis yang lebih aman atau rendah kalori.
Hanya saja kami develop produk Sweet Tevi ini memiliki perbedaan atau memiliki unique selling point daripada produk-produk yang lain. Apa bedanya? Kami mendevelop produk ini memiliki aftertaste yang lebih clean daripada produk-produk lain. Kenapa? Karena biasanya produk stevia itu biasanya di pasaran yang kita sering temui, aftertaste-nya itu ada kerasa pahit gitu. Nah, kalau dengan produk kita, Hania Sweet Tevi, ini jauh lebih clean untuk aftertaste-nya, seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dari produknya ini nih Sweet Tevi itu ada kebutuhan untuk segmen tertentu atau bagaimana? Atau semua bisa dikonsumsi? Semua bisa konsumsi Hania Sweet Tevi gitu ya. Jadi untuk segmen lebih ke orang yang mau mengganti gula menjadi pemanis yang lain. Nah, ini adalah solusinya seperti itu. Sebetulnya tadi Sweet Tevi itu seperti apa sih proses produksinya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi kami memproses stevia ini dengan benar-benar menggunakan proses-proses yang terstandarisasi. Pertama, proses ekstraksi ya. Jadi ekstraksi kita menggunakan ekstraksi yang sudah tersertifikasi gitu kan untuk fasilitasnya gitu ya. Nah, ekstraksi kami ini selanjutnya adalah dalam bentuk liquid. Jadi bukan ekstraksi dalam bentuk nanti dikeringin, enggak, belum. Jadi liquid kemudian kami campur dengan air supaya nanti sedikit menurunkan kadar manisnya. Nah, kemudian setelah itu baru kami menggunakan bitter cutting. Jadi supaya tadi yang kita sampaikan tadi bahwa aftertaste-nya itu tidak terlalu kelihatan gitu. Makanya produk kami itu lebih clean. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke area packing, di mana area packing itu kita menggunakan seperti biasa ya, mesin packing, kemudian setelah packing, primer, sekunder, kemudian tersier. Setelah tersier, baru setelah itu kita ada proses lanjutan. Apa itu? Proses sterilisasi. Jadi, lumayan panjang prosesnya kalau di tempat kami, seperti itu. Jadi, sebelum kita edarkan di konsumen, kami pastikan produknya sudah dalam steril, seperti itu. Ya berarti sudah aman dikonsumsi juga ya. Terus juga apakah betul ya Sweet Tevi ini mengandung ekstrak 100% daun stevia? Iya, betul. Kalau 100% stevia tidak, karena nanti ada campuran air juga ya di situ ya. Tapi untuk ingredientnya ya betul, itu stevia. Seperti itu. Terima kasih Mas Agung. Kalau dari Pak Aris sendiri yang sudah merasakan Sweet Tevi, bagaimana sih rasanya? Apakah betul yang dikatakan Mas Agung terkait Sweet Tevi ini tidak ada aftertaste gitu? Iya betul, saya langsung mengaminkan nih. Karena tadi Mas Agung menyampaikan bahwa aftertaste-nya tuh nggak bikin nyegrak ya kalau orang bilang tuh ya. Dan ini buktinya nih teman-teman sekalian nih. Ini buktinya nih Mas Agung ya. 1 tetes Sweet Tevi, kemudian dicampur dengan teh, produk HNI tentunya ya. Ini rasanya jos banget. Kenapa? Karena original manisnya itu tetap dapat dan nggak ngerusak rasa tehnya. Jadi saya kebayang, kalau kopi berarti nggak ngerusak rasa kopi, dan seterusnya. Sweet Tevi keren banget. Selanjutnya kita akan ke segmen kedua, dan nanti kita akan membahas bersama Dr. Inayah, spesialis gizi klinik. Ini Murni. Murni tidak takut gula. Ia hanya takut timbangan. Setiap habis makan, Murni selalu insecure. Murni. Duh, kenapa sih yang enak-enak harus pakai gula? Isi kulkas isinya gula semua. Nih, kopi susu ini nih. Enak sih, tapi gula. Martabak kesukaan aku gula, mie goreng gula, tongseng gula, nasi goreng gula, sate ayam, kambing, sapi, gula semua. Donat macam-macamnya juga gula. Ikan bakar, nasi padang, es teh manis, bakso, bahkan kecap asin aja tetap ada gulanya. Kenapa sih semua harus pakai gula? Bisa diam dulu Murni. Gula bukan buat dihindari. Hadapilah Murni. Pilih gula yang gak bikin kamu insecure. Untuk kamu Murni, pilih pemanis yang gak bikin kamu nangis ya. Mas. Udah, jangan terlalu mundur. Aduh.
Ketahuan kan lagi syuting. Sweet TV, manis alami, aman terkendali. Suka minuman manis tapi takut gula? Ganti aja pakai Sweet TV. Cukup 1 tetes, manisnya nggak habis-habis. Terbuat dari ekstrak stevia alami tanpa kalori tambahan. Bantu jaga kadar gula darah, pilihan tepat untuk gaya hidup sehat. Hanya Sweet TV, manis alami, aman terkendali. Dari HNI. Kita lanjut ke segmen kedua, kita akan membahas seputar edukasi gizi. Nah, di sini juga sudah hadir bersama kita Dr. Inayah, dokter spesialis gizi klinik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dokter nih, tadi kan konsumen juga banyak pastinya yang merasa resah untuk mengonsumsi rasa manis tapi ingin tetap aman gitu dokter. Nah, menurut dokter nih, bagaimana sih dampak konsumsi gula berlebihan tapi tetap aman? Untuk populasi sehat yang belum diabetes itu memang sudah disarankan untuk membatasi konsumsi gula. Nah, batasnya tuh seberapa sih? Jadi kalau yang aman itu kurang dari 10% total kebutuhan kalori itu dalam sehari ya. Jadi misalnya kebutuhan kalori saya 1000 kalori. Jadi 10%-nya adalah sekitar 100 kalori. Nah, 100 kalori itu dari gula yang diperbolehkan. Kalau bisa kurang dari itu. 100 kalori gula itu berapa banyak gulanya? Jadi 100 dibagi 4, sekitar 25 gram gula per hari atau sekitar 5 sendok teh per hari. Nah, gula itu kadang-kadang kalau dalam bentuk gulanya beneran itu kan kelihatan ya, tapi kadang-kadang dia tersembunyi tuh di dalam minuman manis, dalam makanan yang manis ya, sehingga kita juga harus rajin mengecek nutrition facts yang ada di kemasan, biasanya di belakang ya, di belakang kemasan itu gulanya tuh berapa banyak. Biasanya kadang tidak sadar konsumsi gula kita tuh dari situ ya, jadi dari makanan ataupun minuman yang mengandung gula. Nah, amannya memang kurang dari 25 gram per hari untuk kebutuhan 1000 kalori. Nanti kalau kebutuhan kalorinya berbeda, ya tetap di 10% lah. Pokoknya tidak boleh melebihi 10% dari total kebutuhan kalori. Itu yang aman. Tapi untuk pasien-pasien dengan sudah ada diabetes mellitus atau kencing manis, itu kebutuhan untuk gulanya lebih direstriksi lagi ya. Jadi kurang dari 5% total kalori harian. Tadi contohnya 1000 kalori, kalau 10%-nya 100 gram, kalau 5%-nya berarti cuma 50 gram atau 2,5 sendok teh per hari gitu. Okay. Nah, itu untuk kebutuhan dasar gula ya. Jadi setiap orang itu kurang dari 10% dan diabetes kurang dari 5%, yang dibatasi dari gula yang benar-benar gula. Nah, bagaimana kalau misalnya orang dibatasin gula sehingga dia harus tetap pengen merasakan rasa manis. Nah, sebenarnya ada namanya sweetener atau pemanis. Nah, pemanis ini ada 2 golongan ya. Jadi ada yang berkalori dan tidak berkalori. Nah, masing-masing golongan itu juga dibagi 2 lagi. Ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, kita bisa menggunakan pemanis itu untuk menggantikan gula. Ya, jadi tapi memang tidak boleh melebihi dari dosisnya. Jadi setiap pemanis itu ada dosisnya masing-masing gitu. Berarti kuncinya bukan di menghilangkan rasa manisnya ya, tapi gimana kita bijak memilih. Iya, jadi membatasi.
prinsipnya adalah membatasi gula dalam sehari itu dibatasi. Kemudian pembatasan karbohidrat juga. Kalau orang-orang dengan sudah ada diabetes mellitus, tidak hanya gula yang dibatasi tapi karbohidratnya. Nah, untuk rasa manisnya kita bisa kalau orang yang bisa polos tawar boleh, tapi kalau yang belum bisa melepaskan rasa manis, kita alternatif pengganti gula itu adalah dengan sweetener atau pemanis. Terima kasih Dokter Inaya sudah menjawab pertanyaannya tadi. Mungkin dari Pak Ari ada sedikit pertanyaan, mumpung lagi ada dokter di sini ya. Kayaknya banyak ya kalau pertanyaan terkait Iya, dengan rasa manis ini ya. Betul. Jadi memang dok di lingkungannya, terutama di lingkungan kami nih dok. Bahkan sampai sekarang tuh ada yang mereka tuh makan tuh sudah ada di atas meja nih, ada makan, ada minuman gitu ya. Mereka langsung begini dok, manis, manis, manis. Ujung-ujungnya nggak jadi makan, nggak jadi minum gitu kan. Nah, kira-kira menurut Bu Dokter nih gimana sih agar kita sebagai masyarakat dan saya khusus sebagai konsumen nih yang tetap membutuhkan rasa manis gitu kan, bisa lebih bijak untuk menakar kebutuhan rasa manis itu di keseharian saya. Iya, baik, terima kasih Pak Ari. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi karena ini aplikatif ya yang terjadi di sehari-hari. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa sebenarnya pemanis bisa digunakan untuk pengganti gula. Karena kita disarankan untuk membatasi asupan gula harian. Nah, untuk pemakaian pemanis itu tetap harus sesuai sesuai sama rasa manisnya, karena rasa manisnya kan mungkin kalau yang pemanis itu lebih manis daripada gula. Jadi kita menggunakannya secukupnya. Betul. Secukupnya rasa manis karena memang ada efek-efek tertentu. Kalau misalnya kita berlebihan. Selain pertama rasanya juga jadi manis berlebihan tidak enak ya. Kemudian biasanya juga ada aftertaste-nya. Biasanya pahit atau apa. Kemudian juga bisa juga di pencernaan tuh kurang nyaman. Biasanya nanti bisa kembung atau diare, bahkan ada yang bisa diare gitu. Jadi artinya bukan menghindari yang manis ya dok ya? Iya. Betul nggak dok? Apa harus 100%? Kalau rasa manisnya mau menghindari sama sekali buat orang-orang yang bisa itu boleh. Tapi kalau misalnya yang belum bisa meninggalkan rasa manis sama sekali, mungkin bisa digunakan pemanis tapi ya dengan moderately lah. Maksudnya itu tidak berlebihan. Iya. Gitu. Tapi apakah ada dampak dok ketika seseorang dia sudah betul-betul akhirnya meninggalkan rasa manis itu dok misalnya? Entah itu misalnya dia konsumsi kopi, sementara ada mereka yang belum terbiasa dengan kopi pahit. Jadi akhirnya dia membutuhkan sensasi pahit dengan manis. Nah kira-kira menurut dokter, mana yang pantas kita jadikan sebagai good habit kita nih dok? Ya itu kembali ke orang ya, ke preferensi orang. Kalau mau pahit tanpa gula, tanpa pemanis itu bagus, boleh. Karena kan kita butuhnya kopinya. Nah kalau yang belum bisa sama sekali meninggalkan rasa manis, ya boleh dengan pemanis. Gitu ya. Oke. Sudah terjawab ya Pak Ari? Iya. Tapi kalau gula memang udah absolutely lah. Kita harus ngurangin kalau gulanya ya, absolutely memang harus ngurangin tadi sesuai batasannya. Kalau misalnya kita tetap mengkonsumsi gula secara berlebihan ya biasanya akan timbul ya efek-efeknya. Nanti kalau dicek lab kelihatan gula darahnya mulai naik-naik, HbA1c-nya mulai tinggi, mulai pre-diabetes, bahkan nanti kalau dilanjutin lagi bisa diabetes. Kemudian kalau secara berat badan juga berat badannya terus nambah gitu kan. Makanya kan memang kalau gula memang harus mengurangi sekali. Gitu ya. Betul. Jadi betul-betul harus dikurangi ya dok ya. Iya. Dan yang serem itu kan gula tersembunyi yang kita nggak kelihatan kan. Menarik nih. Gula tersembunyi itu gimana dok? Boleh dikasih contoh dok? Iya tadi misalnya di minuman kemasan. Jadi kan batasan gula kita kan misalnya 10% dari 1000 kalori ya, misalnya kalau saya 1000 kalori, itu kan berarti cuma 100 kalori nih, saya boleh konsumsi gula itu 100 kalori. 100 kalori itu kan cuma 25 gram gula. Kalau bentuknya gula pasir kelihatan tuh 5 sendok teh itu kelihatan, cuman kalau udah dalam bentuk minuman kemasan, kadang kita lupa, itu ada gulanya. Emang harus ngecek ya, ngecek di nutrition facts di belakang kemasan biasanya. Tapi dok, kalau selain dari gula dan bahan pemanis seperti itu, sebetulnya ada juga kan ya bahan-bahan yang memang sudah terkandung pemanisnya gitu.
seperti mungkin buah gitu. Nah, gimana dok? Oh iya, kalau itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya, itu kan gula alami dan ada seratnya ya. Kalau buah utuh itu kita nggak perlu khawatir. Yang penting memang kita tuh dalam segala hal tidak boleh berlebihan ya. Kalau kayak buah itu sudah mengandung gula alami, sebaiknya dikonsumsi dengan seratnya, jadi bukan airnya saja, dan mungkin sekitar 2-3 porsi per hari itu oke. Dok, menarik banget nih ya, karena memang setiap kita sejujurnya, saya pribadi nih dok, itu saya masih tetap butuh manis ya, meskipun saya sadar gitu, harus diatur sedemikian rupa. Tapi dok, bicara tentang manis tadi, kayaknya kita nggak kepengen musuhan sama manis ya dok ya. Kita nggak kepengen kan ya, artinya dalam batas tertentu, tentu masih dianjurkan gitu. Nah saya jadi ingat ya dok, 15 tahun yang lalu mungkin ya, itu saya masuk ke sebuah hutan, kemudian saya mencoba ada daun yang ternyata di kemudian hari saya tahu bahwa ternyata daun ini adalah daun yang memiliki manfaat sebagai pengganti rasa manis gula pasir pada umumnya. Begitu saya gigit, manis banget dok. Dan manis itu nggak hilang-hilang. Saya minum, manis juga gitu kan. Tapi kala itu memang nggak ngerti kita. Apakah ini bagian dari solusi masa depan gitu kan? Atau ini adalah bagian dari anugerah memang belum tereksplorasi dok. Nah kira-kira menurut dokter, saat ini nih, ada nggak bahan alam yang bisa kita jadikan sebagai alternatif rasa manis yang bisa kita gunakan setiap hari? Iya. Jadi kan kalau pemanis tadi kan ada yang alami ya. Alami itu biasanya memang berasal dari bahan-bahan alam ya, dari daun, dari bunga, dari sesuatu yang dari alam gitu ya. Nah ada salah satunya yang dari daun, mungkin cocok sama ceritanya Pak Ari ya. Yang dari daun itu biasanya dari daun stevia ya. Gitu. Nah kita ambil glikosidanya itu untuk pemanis biasanya, diekstrak lagi untuk dijadikan pemanis. Gitu. Jadi dari daun itu bisa ya dok ya? Ya itu salah satu. Salah satunya. Salah satu jenis pemanis alami. Oke, kira-kira dok, kalau tadi kita bicara tentang daun stevia nih dok ya, itu langsung kita makan aja gitu, atau memang ada proses yang akhirnya membuat kami sebagai konsumen bisa terjamin keamanannya dari sisi pemanfaatan? Kalau menurut dokter gimana? Kalau untuk stevia sendiri, yang direkomendasikan adalah ekstraknya. Ekstraknya ya. Jadi benar-benar kita ambil di bagian glikosidanya yang membuat rasa manis itu. Betul. Sementara part lainnya kita tidak gunakan. Jadi yang disarankan itu ekstraknya. Ekstraknya, iya. Nah Bu Dokter, buat menambah rasa aman bagi kami sebagai masyarakat dan konsumen, untuk penggunaan kalau bicara tentang dosis dok, itu seperti apa dok? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan juga bahwa pemanis alami itu sebenarnya aman ya bila dalam dosis yang ditentukan. Nah, tadi kita sudah sempat bahas juga tentang stevia, dan paling aman memang kita konsumsinya di ekstrak stevianya. Nah, untuk batasannya kalau untuk stevia itu sekitar 4 mg per kilogram berat badan. Nah, tergantung nih berat badannya berapa. Misalnya ambillah 60 kg. Nah, 4 mg per kilo berarti 4 kali 60 kg. 4 mg kali 60 kg adalah sekitar 24 mg per hari. Sementara satu tetes ekstrak stevia itu setahu saya ya nggak sampai 1 mg ya per tetesnya, itu tidak sampai 1 mg. Dan untuk menciptakan rasa manis untuk segelas minuman misalnya cukup 1 atau 2 tetes saja, yang berarti itu belum mencapai dosis maksimal yang diperbolehkan. Gitu. Jadi cukup aman. Aman ya dok ya. Oke. Pak Ari, tadi setelah mendengar penjelasan Bu Dokter nih, apakah sudah terjawab keresahan Bapak Ari? Ya, sebagai konsumen mendengar penjelasan dari Bu Dokter, tentu saya merasa jadi lebih nyaman ya, karena biar bagaimanapun masyarakat menginginkan bahwa asupan-asupan harian yang mereka gunakan setiap hari, baik itu makan atau minuman, tentu kepengen dong memberikan manfaat yang baik bagi tubuhnya. Dan juga berharap gak ada efek samping kan gitu. Jadi penjelasan dari Bu Dokter tadi memang yang menjadi titik tekan adalah kita perlu bijak. Kita perlu bijak, proporsional gitu kan. Dan insya Allah saya yakin apa yang tadi sudah beliau sampaikan, apalagi sudah ada produknya gitu ya, kita nggak bingung lah dalam waktu yang panjang. Hari ini sudah terjawab kebingungan kita. Oke, alhamdulillah ya Bapak ya. Jadi
dari sisi konsumen sebenarnya sederhana ya Pak ya. Tetap bisa menikmati tapi tanpa rasa khawatir. Yes, betul ya? betul banget. Ya, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun kita berada, hari ini tentu kita membutuhkan sebuah jawaban yang menenangkan. Dan kita kepengen bahwa setiap yang kita gunakan aman, menenangkan. Ini dia jawabannya. Sweet Evi, manis alami, aman terkendali. Sweet Evi, manis alami, aman terkendali. Dari HNI. Ini Murni. Murni tidak takut gula. Ia hanya takut timbangan. Setiap habis makan, Murni selalu insecure. Murni. Duh, kenapa sih yang enak-enak harus pakai gula? Isi kulkas isinya gula semua. Nih, kopi susu ini nih. Enak sih, tapi gula. Martabak kesukaan aku gula, mie goreng gula, tongseng gula, nasi goreng gula, sate ayam, kambing, sapi, gula semua. Donat macam-macamnya juga gula, ikan bakar, nasi padang, es teh manis, bakso, bahkan kecap asin aja tetap ada gulanya. Kenapa sih semua harus pakai gula? Bisa diam dulu Murni. Gula bukan buat dihindari. Hadapilah Murni. Pilih gula yang gak bikin kamu insecure. Untuk kamu Murni, pilih pemanis yang gak bikin kamu nangis ya. Mas. Udah, jangan terlalu mundur. Aduh, ketahuan kan lagi syuting. Sweet Evi, manis alami, aman terkendali. Menarik sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih sahabat HNI. Semoga obrolan ini bisa membantu sahabat HNI untuk melihat rasa manis yang lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka minuman manis tapi takut gula? Ganti aja pakai Sweet Evi. Cukup 1 tetes, manisnya nggak habis-habis. Terbuat dari ekstrak stevia alami tanpa kalori tambahan. Bantu jaga kadar gula darah, pilihan tepat untuk gaya hidup sehat. Hanya Sweet Evi, manis alami, aman terkendali. Dari HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi Sabil bersama Aca. Ya, kita akan membuat menu jelly rasa coklat. Ya, menu ini sangat tepat untuk kita buat nanti sehari-hari di bulan Ramadan. Yuk, Aca kita buat. Bahannya simpel banget. Apa aja, Ca? Air cuman sama bubuk jelly aja, Umi. Ya, dan jangan lupa pemanisnya nanti Sweet Evi. Kita masukkan bubuk jellynya ya, Umi. Ya. Oke, dan diaduk terus tentunya ya. Jangan lupa. Nah, nanti untuk masukkan manisnya itu setelah mati api. Berapa tetes, Cak? 14 sampai 15 tetes. Nah, jadi nggak kayak kalau kita kasih gula pasir sampai kita enggak, karena kita punya sekarang pemanis alami dan aman, yaitu Sweet Evi. Sweet Evi. Oke, sudah mendidih, kita matikan apinya. Baru kita teteskan sejumlah 14. Sesimpel itu, semudah itu, teman-teman HN di seluruh Indonesia harus coba produk baru kita, aman dan untuk sehari-hari. Nah, pudingnya udah jadi. Sekarang akan kita tata, kita hias. Jelly rasa coklat dengan Sweet Evi sudah jadi. Ya, sekarang kita waktunya untuk menu berikutnya. Menu apa? Hari ini kita mau buat kolak pisang yang ditambahkan dengan Sweet Evi sebagai pemanis alaminya. Nah, berikut ada bahan-bahannya ya, Mi. Ini kita ada pisangnya, kemudian di sini ada daun pandannya. Nah, sebagai tambahan kita pakai susu 250 ml, kemudian ada tambahan santan, dan nanti tambahan sejuput garam. Waktunya kita buat. Oke. Kalau gitu kita nyalain dulu kompornya. Kemudian masukkan susunya. Kita akan persiapkan bahan-bahannya. Oke.
Kita tentu aduk terus ya. Nah, kalau susunya sudah mulai mendidih, kita masukkan santannya perlahan ya. Ya, dan jangan lupa diaduk terus-menerus. Sudah mulai mendidih, kita bisa masukkan pisang sedikit demi sedikit. Sini Umi yang aduk. Maaf ya, Mi. Iya. Ini ambil pisangnya. Oke. Kita masukin pisangnya. Banyaknya sesuai selera teman-teman aja ya. Oke. Ya, oke. Pisangnya sudah kita masukin, kemudian kita tambahan dulu daun untuk daun pandan. pandan. Jadi nanti ada wangi-wanginya gitu. Ya. Mi. Ini yang bikin aromanya jadi kita nagih. Oke, sudah menjelang mendidih. Uapnya sudah. Nah, ini tidak boleh berhenti untuk mengaduk-ngaduk. Teraduk-aduk. Oke. Sambil diaduk kita tambahin garamnya ya. Secukupnya aja. Iya. Tentunya tinggal nunggu masak pisangnya. Dan pisangnya memang sudah agak-agak masak tapi nggak boleh masak terlalu banget lembek ya. ya. Nanti lembek kurang bagus. Oke, kita berikan nanti sweet stevia-nya setelah api dimatikan ya. Betul. Oke, nah ini sepertinya sudah, asapnya sudah terlihat? Ya, sudah bisa kita matikan untuk kita hidangkan. Waktunya kita menambahkan pemanisnya. Di HNI ada produk baru pemanis alami yaitu sweet stevia. Berapa tetes? Sebanyak 3-4 tetes aja Umi. Kita tetesin ya. 1, 2, 3, 4. Tidak banyak dan terus diaduk terus. Nah, sekarang sudah jadi kolak pisang dengan sweet stevia-nya. Bisa dinikmati ya semua teman-teman. Nah, sekarang kita mau masak resep berikutnya yaitu kolang-kaling. Oke, kita panasin dulu airnya. Terus kita masukin airnya. Lalu jangan lupa kolang-kalingnya kita masukin. Masukin pelan-pelan aja ya. Sambil nunggu kolang-kalingnya mendidih, kita bisa sambil masukin daun pandannya. Kita aduk-aduk dulu perlahan. Kita tunggu kolang-kalingnya sampai airnya mendidih dan sedikit menyusut airnya, kemudian baru nanti kita tambahkan dengan pemanis sweet stevia yang kita punya. Nah, sekarang airnya sudah mulai mendidih dan airnya sudah mulai menyusut juga, jadi kita bisa tambahin sweet stevia-nya sebanyak berapa banyak, Cak? 5 tetes aja. 5 tetes aja. Kita masukin. Yes, sudah. Kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang airnya sudah mulai menyusut, kita tinggal pindahkan ke wadah. Kemudian kolak-kalingnya sudah siap dihidangkan. Nah, ini dia resep kolang-kaling dengan hanya sweet stevia sudah bisa dihidangkan. Nah, ini dia resep selanjutnya. Kita akan buat smoothie strawberry dan pisang dengan sweet stevia. Nah, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama udah pastinya ada buah. Di sini ada strawberry. Di sini juga ada pisang. Lalu di sini bisa pakai fresh milk dan ada juga es batu. Dan pastinya kita pakai pemanis alami ya dari sweet stevia. Oke, gimana nih cara buatnya Cindy? Nah, pertama kita masukin buah-buahannya dulu. Pastinya kita sediain blendernya ya. Oke. Kita masukin. Sekarang kita masukin stroberinya. Nah, tambahin juga pisangnya. Oke, terus selanjutnya kita bisa pakai fresh milk. Ini secukupnya aja. Nah, cukup. Oke. Kemudian kita kasih es batu juga secukupnya aja sesuai dengan selera. Nah, yang terakhir kita masukin pemanis alaminya dari sweet stevia 2-3 tetes aja. Nggak perlu banyak-banyak ya ternyata ya. 2, 3. Oke. Nggak perlu banyak-banyak, manisnya udah alami dan udah berasa. Oke. Selanjutnya langsung kita blender aja ya Cindy.
Ini dia smoothies banana strawberry dengan Sweet Tevi sudah jadi. Baik sahabat sehat, kali ini HNI mengeluarkan produk Sweet Tevi, pemanis alami pengganti gula yang 0 kalori. Cocok bagi Anda yang sedang diet rendah gula ataupun sedang program defisit kalori. Sweet Tevi, manis alami, aman terkendali. Sekarang tidak perlu ragu lagi memilih pemanis yang lebih aman. Sweet Tevi sudah bisa Anda dapatkan melalui HNI ID dan Halalmat terdekat. Yuk mulai ganti gula harian Anda dengan Sweet Tevi. Manis alami, aman, terkendali.